Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pak Tian. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Sumpah Pemuda. Sebelumnya saya akan membahas beberapa tokoh yang berasal dari Tionghoa yang menjadi salah satu tokoh yang memprakarsai tentang semangat perjuangan kaum pemuda. Beberapa tokoh yang menjadi pemerkasa pemuda Tionghoa, dan sebelumnya saya mohon maaf jika penyebutan nama terjadi kesalahan. Yang pertama adalah Gui Tiam Hong, yang kedua adalah John Lo Chuan Hock, yang kedua Oi Kai Xiang, yang keempat adalah Cui Jin Kui. Dan mereka lah tokoh-tokoh pemuda kaum Tionghoa yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar pada saat itu untuk bersama-sama dengan pemuda Indonesia yang lain berjuang untuk meraih kemerdekaan. Terus perjuangan mereka seperti apa? Mereka itu menjadi salah satu penggerak dari motor para pemuda Tionghoa pada saat itu, yang dimana pada saat itu juga terjadi diskriminasi oleh masyarakat luar atau masyarakat Eropa tentang ras yang ada di Indonesia. Maka mereka juga merasa bahwa ini adalah tanah air mereka dan patut untuk diperjuangkan untuk kemerdekaannya. Kongres Pemuda ini terdiri dari dua pertemuan yang pada intinya dihasilkan seperti ini. Peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah melalui Sumpah Pemuda, tak air, bangsa, dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Yang ketiga, dengan Sumpah Pemuda pula perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan tetapi bersifat nasional, hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai. Kongres Pemuda ini menjadi salah satu batu loncatan bagi kaum pemuda yang awalnya dulu masih mementingkan golongannya. Mereka berubah menjadi memiliki semangat nasionalisme yang perjuangannya tidak hanya di daerah-daerah asalnya, tetapi berubah menjadi perjuangan bagi para pemuda-pemuda Indonesia. Mereka bersumpah bahwa kita itu adalah satu. Kita akan berjuang bersama, tidak mementingkan dari ras, agama, maupun golongannya masing-masing. Kongres ini juga menjadi salah satu bukti bahwa tekad yang luar biasa dari para pemuda untuk merubah jati diri bangsa Indonesia yang semula pesimis akan namanya lepas dari penjajahan menjadi optimis untuk melepaskan diri dari penjajahan. Makna atau arti penting Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama adalah berikrar atau berjanji atau bersumpah satu antara suku bangsa. Mereka melepaskan semua suku bangsa dari Jawa, Ambon, Sumatera, Kalimantan, Batak, Betawi, mereka menjadi satu, yaitu menjadi pemuda Indonesia. Yang kedua adalah menyepakati bersama bahasa persatuan. Mereka adalah bahasa Indonesia, bahwa untuk komunikasi mereka tidak akan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tetapi menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, sebagai alat komunikasi atau sebagai salah satu penyambung aspirasi bagi para pemuda-pemuda di daerah-daerah masing-masing, agar ketika menyampaikan aspirasi mereka bisa memahami bersama tanpa mementingkan golongan mereka masing-masing. Yang ketiga adalah menyatukan tekad untuk bertanah air Indonesia, yang pada mulanya mereka itu hanya merasa bahwa dirinya dari daerah tertentu atau memiliki suku tertentu atau memiliki ras tertentu. Mereka bersatu, mereka melepaskan semua atribut yang bersifat kedaerahan dan berubah menjadi atribut yang bersifat nasional. Tujuan mereka cuma satu, yaitu menggerakkan seluruh pemuda-pemuda di Indonesia agar mau berjuang bersama-sama demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia pada saat itu. Yang keempat adalah munculnya identitas Indonesia sebagai arah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nama Indonesia tersendiri sebenarnya sudah jauh sekali sebelum ada namanya Kongres Pemuda. Akan tetapi dengan adanya Kongres Pemuda ini, mereka tidak berjuang secara sendiri-sendiri, tetapi berjuang bersama menjadi salah satu nama yang luar biasa sekali sebagai pemuda Indonesia, bukan pemuda daerah-daerah lain. Yang kelima adalah kerjasama antar suku, organisasi, daerah, dan golongan. Nah, dari sini mereka mengedepankan semangat persatuan, tidak mementingkan egoisme atau mementingkan kepentingan mereka masing-masing, tetapi mereka mementingkan kepentingan bersama demi kemajuan bersama.
Yang keenam adalah gotong royong dalam membangun tekad. Nah, mereka selalu berjuang bersama-sama. Mereka memiliki aspirasi yang berbeda, dan pada akhirnya mereka juga akan melakukan saling membantu satu sama lain demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang bisa kita dalami dalam nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama adalah semangat persaudaraan. Mereka bersatu dalam persaudaraan tanpa mementingkan golongan. Yang kedua adalah cinta bangsa dan tanah air. Mereka sangat mencintai bangsa dan tanah airnya dan berusaha untuk memberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia dan kemerdekaan bagi tanah air Indonesia. Persatuan, mereka berusaha untuk bersatu tanpa mementingkan golongan mereka. Mereka menurunkan egoisnya mereka menurunkan idealisnya mereka, hanya ingin untuk bersatu melawan satu musuh yang sama, yaitu penjajah. Yang keempat adalah sikap rela berkorban. Mereka memperjuangkan kemerdekaan ini dengan berkorban yang sangat luar biasa sekali, terutama di masa-masa muda mereka yang seharusnya bisa bersenang-senang, yang seharusnya bisa berpikiran santai, tetapi mereka mengorbankan masa muda mereka demi kepentingan bersama, yaitu bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengutamakan kepentingan bangsa. Mereka selalu mementingkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun golongan mereka. Yang selanjutnya adalah dapat menerima dan menghargai perbedaan. Yang perlu kalian ketahui, dalam setiap rapat pasti terjadi sebuah perdebatan. Seperti halnya ketika kalian mempelajari tentang perumusan Pancasila, dalam Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda juga mengalami perbedaan. Tetapi saya tekankan lagi, mereka tidak menekankan egois maupun idealis mereka. Mereka berusaha menerima pendapat dari golongan lain, ras lain, suku lain, atau anggota kelompok yang lain. Mereka datang dalam Kongres Pemuda itu bertujuan hanya satu, yaitu kepentingan bersama, yaitu kepentingan yang didasari dengan rasa cinta tanah air dan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir adalah nilai dan semangat gotong royong dan kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap inilah yang menyemangati mereka agar untuk saling membantu, saling bekerja sama, tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan. Mereka bertujuan yang sama, menginginkan sebuah cita-cita yang sama, maupun menginginkan sebuah masa depan yang luar biasa, juga satu pemikiran yang sama. Nilai-nilai atau semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang, seperti kutipan yang diberikan atau diucapkan oleh Soekarno saat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Soekarno berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Maksudnya dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan oleh pemuda pada saat itu, dan dahsyatnya pemuda ketika sudah melakukan sebuah revolusi untuk memperbarui sebuah semangat yang luar biasa. Pemuda inilah yang akan menjadi penggerak-penggerak pemuda yang lainnya, yang menjadi salah satu pemimpin di masa depan, atau menjadi salah satu pemimpin yang akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Karena pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaru pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Maka dari itu, ketika adanya Sumpah Pemuda menjadi salah satu batu loncatan bagi bangsa Indonesia untuk merubah segala-galanya, terutama melepaskan diri dari penjajahan dan mensejahterakan rakyat pada saat itu dan pada masa sekarang. Soekarno pernah berkata bahwa perjuangan kalian pasti tidak akan pernah mudah, karena kalian akan berperang melawan bangsanya sendiri. Maka dari itu, ketika melihat situasi sekarang, bagi kalian kaum pemuda harus melakukan perubahan agar persatuan di Indonesia di masa yang akan datang atau di masa depan menjadi persatuan yang benar-benar kokoh seperti saat masa Kongres Pemuda saat. Maka dari itu, masa depan Indonesia ada di tangan kalian.
Oke, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup. Tetap semangat dan tetap menjaga semangat nasionalisme. Semoga kalian selalu diberikan rahmat yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetap Indonesia merdeka, Viva Republik Indonesia Jaya.